Oke, atlet rebah. Jadi di tengah pandemi ini ya aku nggak terlalu tertekan sih di rumah. Soalnya kan aku sudah terbiasa di rumah. Udah terbiasa di rumah. Dan selain rebahan itu ngapain aja? Oh, aku baca buku. Baca buku juga. Oh ya, aku lagi nulis bed loh. Oke, gimana tuh? Gimana sih aku rebahan tapi masih bisa tetap produktif gitu loh. Jadi aku Hai guys, selamat datang di Story to Tell Podcast episode yang kedua. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah berpartisipasi, yang sudah mendukung, yang sudah like, share, dan juga mendengarkan kita dari awal sampai akhir di episode yang pertama. Balik lagi sama aku Nisa Aulia yang bakal nemenin kalian selama kalian di rumah aja. Semoga kalian gak bosan-bosan dengan wajah saya dan juga konten yang kami berikan. Soalnya gimana pun juga kami pengen tetap produktif ya selama kita menjalankan himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Nah, akhirnya kita mikir nih gimana caranya bikin konten di Special Thing lagi yang tentunya bisa menghidupkan dari media sosial yang ada di angkatan kita. Dan untuk episode yang kedua ini aku gak sendirian lagi dan aku ditemanin sama sosok pria. Aku nyebut nama pria aja udah kayak langsung kegoda gimana gitu. Wajar ya, soalnya aku wanita. Dan temen aku yang aku hadirkan pada episode kali ini nih juga temen kita ya, tentunya satu angkatan gak jauh-jauh dari anak IPS. Dia ini dulunya rambutnya biasa aja, sekarang gondrong. Dan dia suka mendaki, dia konten kreator juga di media sosial. Langsung aja kita sambut, ini dia Udin. Hai. Hai Udin. Hai tuh. Apa kabar ini? Nggak baik-baik saja. Nggak baik-baik saja, kenapa? Ya karena kan di pandemi ini kan kita tahu bahwa kuliah kan juga libur. Oh iya. Jadi uang juga ikut libur. Iya, masuk juga sih sama kayak katanya Zula kemarin ya. Dan kayaknya aku udah lama banget deh gak ketemu sama kamu. Lama banget anjir, beneran. Dari kapan? Dari berapa ya? Dari kapan? Dari beberapa bulan yang lalu sih. Beberapa bulan yang lalu gak ketemu ya Pak. Ya kan masih bahas tentang konten kan. Terus kamu kesibukannya selama di rumah aja ini ngapain aja di? Aku kebetulan atlet terbahan ya. Atlet terbahan aku. Oke, atlet rebah. Jadi di tengah pandemi ini ya aku nggak terlalu tertekan sih di rumah. Soalnya kan aku sudah terbiasa di rumah. Udah terbiasa di rumah. Dan selain rebahan itu ngapain aja? Oh, aku baca buku. Baca buku. Buku aja yang lagi kamu baca. Apa ya? Mas banyak sih aku baca di Wattpad soalnya. Kalau buku kan stoknya sudah habis. Kebanyakan sudah yang buku-buku yang lama itu sudah tertinggal di kontrakan di Surabaya sekarang. Dan sekarang masih cuma baca-baca di Wattpad. Di Wattpad. Oh. Iya, yang penting baca ya. Yang penting baca. Entah itu di buku mentah, maksudnya buku dalam kondisi fisik ataupun lewat ebook juga. Oh ya, aku lagi nulis bed loh. Oke, gimana tuh? Nulis apa? Nulisnya ya sinopsisnya sih tentang seorang mahasiswa bekerja di suatu barista kan dia menjadi barista. Oke, barista itu yang bikin kopi. Yang bikin kopi ya. Sebentar, aku kan bisa bikin kopi nih, bikin kopi saset. Itu udah bisa disebut sebagai barista belum nih? Belum sih, belum. Oh belum ya? Kan tadi katanya barista itu yang bikin kopi. Nggak salah dong. Itu menjual kopi bukan barista. Menjual kopi. Oke, baik. Ngapunten ya. Terus seorang mahasiswa. Masih proses sih, cuma belum diupload semuanya. Mungkin baru satu episode ya. Masih satu part gitu ya. Satu part belum aku selesaikan semuanya. Masih di laptop belum semuanya saya upload. Terus untuk pembacanya gimana sejauh ini? Kamu bagikan ke siapa aja cerita-cerita kayak gitu?
untuk pertama untuk promosi ini cuma aku taruh di bio Instagram yang bisa dicek di Instagramnya Pijar. Jangan lupa dicek ya. Pijar Harap. Oh ya, ini Pijar Harap ini punya filosofi yang mungkin anak-anak pada bertanya sih kenapa kok awalnya underscore Udinur 19 menjadi Pijar Harap. Oke, itu kamu. Jadi awalnya itu Pijar Harap itu berasal dari namaku kan, awalan kata namaku kan Nur kan, berarti cahaya. Bisa dikategorikan dengan sinar. Dan sinar itu seperti pijar kan. Iya. Dan yang harap itu seperti arti namaku yaitu Udin yang berarti kan pemimpin. Seperti itu kan, seperti harapan kan ya. Yang diharapkan kan, ya. sama orang tua kamu ya ketika kamu dikasih nama tersebut. Jadi ya ketika aku memberikan nama sesuatu pasti ada alasannya kenapa, bukan karena soal-soal Indian. Aku justru aku benar-benar kesel kalau aku dicap sok indie lah. Iya. Aduh. Aku pribadi juga kayak gitu sih, Din. Gimana ya? Seharusnya kayak jadi anak indie nih, itu kan kayak gitu lagi. Maksudnya di suasana senja itu favorit aku banget. Soalnya biasanya aku kalau senja menjelang mau maghrib kayak gitu tuh biasanya aku baca buku depan rumah. Kalau nggak gitu di taman dulu biasanya pas pulang kuliah, kalau nggak gitu pulang kerja. Dan suasana kayak gitu tuh emang asik banget gitu loh. Tapi disangka itu indie banget loh, tapi itu indie banget kata. Indie banget. Indie banget. Anak senja. Anak senja enggak sih, aku anak bapak sama ibu. Tapi bener-bener senja itu bener-bener asik loh. Kemarin sih aku kan lagi keluar sama seseorang nih. Seseorang. Siapa sih Din? Ya ampun, udah lama gak ketemu, udah langsung main seseorang aja. Sebut saja dia Z. Mawar aja sih. Mawar. Berarti cewek ya, seorang wanita. Dia bertanya tentang apa sih senja menurutmu? Terus aku berpikir loh, apa sih senja? Di situ aku merasa nyaman aja sih. Cuma kan posisinya kan aku lagi bersama cewek nih. Gimana caranya aku langsung spontanitas merancang kata-kata yang langsung kena di hati. Aduh, dan mungkin aja ini sosok wanita tersebut nonton ya nanti. Kalau nggak nonton ya dengerin. Insya Allah. Kemungkinan nggak sih? Masih nggak sama sekarang? Enggak sih, enggak. Kok enggak? Yaudah. Mungkin enggak sejalur aja. Oh, nggak sejalur. Ya. Dia di jalur Palestina kan. Lagi perang dong. Oh ya, kan aku lihat di Instagram kamu tuh fitnya bagus-bagus. Captionnya juga panjang-panjang. Dan aku juga ketika baca caption kamu tuh kayak ngerasa wah gitu loh dari pemikiran kamu. Nah, yang melatar belakangi kamu bikin fit sebagus itu dan caption sebagus itu tuh apa sih? Oh iya, pertama ini untuk anak-anak yang untuk teman-teman yang kok bisa sih fitku itu bagus seperti itu. Nggak bagus sih ya, sebenarnya biasa. Iya, enak dipandang gitu loh, maksudnya tersusun rapi gitu kan. Ya pertama aku dulu sih iseng-iseng kan, aku kan suka rebahan nih. Cuma rebahan aja dan scroll sosial media kan nggak ada gunanya. Jadi aku merasa harus gimana sih aku rebahan tapi masih bisa tetap produktif gitu loh. Jadi aku masih searching ke YouTube soal pembuatan video sinematik, terus edit foto, dan aku menemukan salah satu aplikasi yang menurutku itu begitu gimana ya, untuk dipelajari itu begitu menantang. Soalnya kan nggak instan kan, seperti aplikasi yang putih-putih itu kan langsung ada filternya kan. Jadi langsung muncul dan aku menemukan salah satu aplikasi yang sebut saja LR lah. Iya, sebut aja LR. Sebut saja LR, bukan di endorse soalnya. Iya. Lalu dari situ aku mulai belajar dari basic sampai bisa sampai sekarang gitu. Terus kenapa sih kok bisa, dan trikku kenapa kok bisa semuanya warna itu sama? Senada kan? Ya itu trikku itu cuma ketika aku ngedit satu foto, fill up apa itu presetnya tuh aku simpan dan diaplikasikan. Terus diaplikasikan ke yang foto yang lain. Cuma kan habis itu kan emang sih foto yang lain sama foto yang sebelumnya itu kan komposisinya kan berbeda. Jadi kan editannya berbeda. Jadi
Tapi kemudian foto yang selanjutnya ini dipakai preset. Bagaimana cara biar sama itu cuma ngatur sedikit aja, nggak terlalu ribet kayak awalnya. Dan kenapa sih kok aku nulis caption panjang-panjang? Itu termasuk hobi sih. Gimana sih caranya aku mau gimana ya? Untuk menuangkan hobi itu kan sangat sulit kan ya. Apalagi di tengah pandemi ini hobi menulis ini sangatlah gimana ya? Kan aku kemarin sempat nonton tentang revolusi industri. Di situ aku mulai berpikir bahwa content creator beberapa tahun kemudian mungkin mereka bakalan berada di puncaknya itu loh. Soalnya kan mulai dari pandemi ini kan kita kan dilatih untuk tetap di rumah saja dan nggak mau ngapa-ngapain. Jadi pilihan semua orang kan tetap handphone. Dan yang paling aku jengkel, kok setiap aku ngupload di Instagram atau foto, caption panjang dan ada tagar. Aku melakukan itu bukan karena apa ya? Kan anak-anak yang nggak tahu merasa alay sih tagarnya kok banyak banget anjir. Cuma di situ aku merasa aku itu ada alasan kenapa aku mau memakai tagar banyak. Agar kalau aku nggak memakai tagar, postinganku nggak akan sampai ke luar selain followersku. Gitu. Di kolom pencarian jarang muncul. Jadi aku berinisiatif memakai tagar itu untuk postinganku itu agar muncul di yang semuanya. Pencarian lain semuanya juga di publik semuanya juga selain di followersku doang gitu loh. Jadi bukan karena alay lah anjir. What the fuck man. Dan sebenarnya tagar itu emang berfungsi banget sih. Soalnya aku juga pernah merasakan dampak dari penggunaan tagar tersebut, apalagi buat kamu ya content creator dan juga buat pemasaran produk melalui sosial media itu bermanfaat banget. Jadi ya nggak ada yang salah dari tagar tersebut. Dan kamu kemarin juga pernah komen di postingan aku nggak sih? Gimana ya? Aku lupa. Pokoknya ngebahas tentang tagar itu. Kenapa sih aku selalu komen di Instagramnya anak-anak itu? Mungkin kan kita kan selalu dipelajari tentang menghormati, tapi bukan menghargai. Sedangkan menghormati dan menghargai itu beda. Sangat berbeda. Iya. Contoh gini lah. Menghormati itu ketika kita ketemu orang tua langsung salaman itu menghormati, bukan menghargai kan. Kalau menghargai itu lebih ke ada contoh teman kita ada yang cover kan. Wih bagus banget. Itu kita komen seperti itu memberikan efek atau memberikan dampak yang cukup signifikan lah untuk yang di komen itu biar mereka lebih antusias lagi untuk berkarya. Kritik gak apa-apa, cuma saranku kritik itu yang membangun, jangan hanya kritik yang menjatuhkan malah. Itu menurutku ya anjing loh, sing nek kritik mungkin gue anjing kabeh bangsat. Iya, dan kamu kayaknya kalau dari postingan Instagram suka banget ngedaki ya, mendaki gunung. Nah itu kamu kayak kalau aku lihat sih terinspirasi banget sama Bung Firsa Bersari. Bener gak sih? Bener. Nah itu apa yang bikin kamu terinspirasi dari sosok Firsa Bersari? Jadi pertama kali aku suka traveling itu bukan karena Firsa Bersari, itu karena teman-teman sih. Kan kita dulu sekolah. Gimana ya? Kita dulu sekolah, pulang sekolah ngopi gitu terus. Nggak ada kegiatan lain. Jadi aku dulu pas waktu liburan sekolah aku berencana untuk liburan sama teman-teman. Itu sebenarnya kan kita tahu kan awal kita berencana untuk liburan itu 10 orang. Kan di negeri ini kan sebuah wacana itu selalu terrealisasikan kan. Wacana. Jadi pertama kali itu 10 orang dan di hari H itu hampir semuanya ikut.
Hampir semuanya nggak ikut. Hampir semua. Dan aku sama Ari temanku satu kelas itu yang Ari Pranata. Hai Ari. Yang sekarang di Jepang. Terus aku tanya gimana, chat dia kan. Gimana Ar, ini anak-anak gak bisa di semua. Terus Ari bilang, pokoknya udah Buddha. Mau gak mau ya? Mau gak mau harus berangkat. Soalnya kita berdua kan punya motivasi bahwa jangan sampai kalau ada rencana itu hanya wacana. Jadi gimana pun berapa orang pun harus berangkat. Jadi aku sama Ari itu berkomitmen harus tetap berangkat. Dan ya memang beberapa anak masih bisa ikut. Jadi pas keberangkatan itu 6 orang nggak salah. Aku, Sikur, Kitik, terus Hani, sama Ari, sama Pras PS4, PS2. Oh. Itu kan aku berangkat itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Aku berangkat itu jam 1 malam dari rumah, terus sampai Malang jam subuh jam 4 sampai Malang jam 4 menjelang subuh. Menjelang subuh tidur di situ, tidur di Hotel Merah Putih yang bisa kita sebut POM. Iya. POM. Gitu. Di situ kita cuma ada musola kecil kan. Musola kecil kita semua tidur sana. Dan pas datang subuh, diusir secara tidak baik-baik, tidak baik. Ini tempat sholat Mas, bukan tempat ibadah. Tempat sholat bukan tempat ibadah. Tempat sholat bukan tempat tidur. Tempat sholat bukan tempat tidur ya. Ya mau gimana lagi, soalnya kan kita kan ini kan perjalanan untuk pertama kalinya. Kita masih bingung soal survive atau gimana cara tidur gimana pun, kita nggak berpikiran seperti itu. Cuma kita berpikiran gimana sih kita nyampe sana. Dan dari sana kok asik sih, traveling kok asik sih ya. Terus akhirnya aku searching di YouTube, kenapa aku bisa suka Firsa Besari itu dari channel Suara Aksara yang digagas oleh 3 pemuda, yaitu Firsa Besari, Wiranegara, dan Panji Wasis. Dan itu sebelumnya saya belum kenal Firsa Besari itu siapa penulis atau apa, belum kenal. Cuma saya kenal cuma dari channel Suara Aksara itu kan, mereka kan menikmati alam Indonesia itu dengan puisi dan dengan bermusik kan. Jadi Indonesia keren. Aku antusiasku untuk berkecimpung di dunia itu langsung membludak lah. Langsung termotivasi gitu ya. Termotivasi bagaimana aku bisa menikmati alam Indonesia ini. Kan kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia kan sangat berlimpah kan. Cuma sumber daya manusianya ada yang rada ini. Iya, menarik banget sih kalau untuk mendaki itu. Dan kamu kan terbilang sering banget ya buat mendaki gitu. Nah, gimana sih tips dari kamu supaya mendaki itu nggak asal mendaki aja, tapi kita harus menjaga lingkungan yang sedang kita daki. Biasanya kan orang suka lupa ya kalau kayak gitu, kalau udah melakukan perjalanan ke gunung terus main asal ngebuang sampah sembarangan mentang-mentang di alam, nanti dia kayak menyepelekan. Nah, itu gimana sih tipsnya biar ini apa ya? Untuk yang pertama sih kita harus punya teman yang pernah mendaki. Jangan asal, kalau kan aku kemarin dikasih kisah sama teman. Dia habis mendaki di salah satu gunung di Jawa Tengah, Merbabu. Itu salah satu dari mereka itu hampir semua, bukan hampir sih ya, emang semuanya belum pernah mendaki loh. Ya mereka nekat. Jadi ya untuk peralatan mereka itu sangat minim, tidak punya peralatan apa-apa. Jadi sampai di sana mereka kena badai kan, mereka nggak bisa survive, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka cuma di tengah perjalanan itu cuma bisa berdoa gimana cara pulang. Dan di satu sisi itu berdua kita harus bisa menjaga lingkungan juga kan. Pertama kita harus punya teman yang pernah mendaki di salah satu gunung itu. Meskipun kamu senior, enggak di kata-kata mendaki gunung sih nggak ada senior menurutku. Mereka sama-sama belajar, cuma pernah mendaki yang
Mau buka dulu. Jadi untuk yang pertama kali itu tentu kita harus searching ya, terutama di YouTube sih. Di YouTube bagaimana sih kalau, dan kita harus mengerti dampak-dampak apa yang kita lakukan di gunung. Seperti kan anak-anak kan kalau sudah terbiasa ngomong jorok kan pasti di tempat lain juga ngomong jorok kan. Dan itu di semua gunung sih, semua gunung itu nggak boleh seperti itu. Berarti seperti kita harus menghormati orang yang tinggal di situ. Bukan orang sih. Apapun ya, makhluk hidup ciptaan dari Tuhan yang tinggal di daerah tersebut. Dan untuk buang sampah di tempatnya itu menurutku yang masih suka buang sampah yang sembarangan itu, kita harus berpikir bahwa apa sih dampak yang mereka timbulkan ketika kita membuang sampah sembarangan. Kurang lebih kayak gitu ya pada umumnya. Nervous, santai lah, kan juga sama aku kayak sama siapa aja. Terus terakhir ya Din, pesan kamu buat teman-teman agar di rumahnya ini produktif dan mungkin bisa menghasilkan konten kayak kamu, bisa berkreasi, bisa setidaknya lebih melek teknologi, karena Indonesia kan juga sebentar lagi memasuki di revolusi industri 4.0 kan. Nah itu menurut kamu gimana sih pesan kamu buat teman-teman kita gitu? Jadi pesan aku ya untuk yang suka menulis itu kan udah disediakan di aplikasi-aplikasi yang seperti Wattpad. Terus untuk yang cover atau yang suka bernyanyi atau bercerita itu kan juga di YouTube. Instagram juga ya banyak sih yang bercerita di Instagram. Kalau yang suka podcast ya bisa dimanfaatkan untuk Spotify-nya. Ya kan, di era aku kemarin baca soal era revolusi industri kan. Aku baca dan aku searching gimana sih revolusi industri itu berjalan, bahwa revolusi industri berjalan itu ketika semuanya orang itu bermalas-malasan dan konten kreator itu malah ke puncaknya. Soalnya kan kita malas untuk keluar. Soalnya kan dengan adanya HP kita bisa mengakses apapun kan. Nah itu sih pesanku. Soalnya nervous, mungkin aku bisa berbicara banyak lagi di belakang kamera. Santai aja. Oke, by the way, makasih banyak Udin udah mau gabung sama podcast kita di episode yang kedua ini. Semoga kontennya tetap jalan terus ya ke depannya. Semoga terus mendapatkan support, dukungan dari teman-teman juga atas hobi yang sedang kamu tekuni. Dan terakhir teman-teman, terima kasih banyak udah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast di Story to Tell. Terima kasih. Jika kalian memiliki ide atau unek-unek, jangan sungkan-sungkan, langsung aja masuk di DM-nya @specialthing.2k18. Dan aku Nisa pamit undur diri. See you next time guys. Dadah.